Saya bernama Ida Bagus Gede Agastya. Saya lahir 10 di Denpasar, 10 Maret tahun 53. Figur Ida Bagus Gede Agastya penting dicatat dalam sejarah perjalanan sastra Jawa Kuno dan Bali ketika berusaha menembus berbagai celah zaman. Ia sendiri seperti menenggelamkan dirinya secara total dalam samudera sastra, sehingga kemudian kembali ke tepian dan menuturkan keindahan dan keutamaan itu kepada kita semua, bahwa sastra itu penting dijadikan sebagai pegangan dalam meniti kehidupan. Belakangan setelah membaca tulisan beliau, beliau adalah seorang pemikir kebudayaan. Tapi tidak hanya pemikir kebudayaan. Beliau seorang penekun sastra, ahli sastra, pencinta sastra. Bapak Ida Bagus Agastya itu adalah seorang tokoh yang memang patut kita teladani, karena beliau itu memiliki satu pengetahuan yang sangat luas ya di dalam bidang kebudayaan maupun dalam bidang sastra Bali. Jadi di antara begitu banyak sarjana yang menekuni bidang sastra Bali, khususnya dalam bidang sastra Jawa Kuno, saya kira tidak ada yang bisa menandingi kemampuan beliau dalam bidang pengetahuan tentang bahasa Jawa Kuno dan sastra Jawa Kuno. Dari selampah laku yang dilakukan oleh Ida Bagus Gede Agastya, kita mendapatkan sistem pengetahuan yang berasal dari jernih aliran sastra yang telah diinterpretasi oleh figur Ida Bagus Gede Agastya. Tulisannya tentang manuskrip Bali, terutama penggolongan naskah-naskah Bali, menjadi sangat penting dalam usaha untuk mengklasifikasikan naskah-naskah lontar Bali yang hingga saat ini masih fungsional. Di samping itu, Ida Bagus Gede Agastya tampak memiliki perhatian yang sangat besar dalam karya sastra Bali dalam berbagai bentuknya. Teks-teks yang bergenre historiografi atau karya sastra sejarah ditulisnya dan ditekuninya terutama dengan mengambil dua sumber karya sastra sejarah terpenting, yaitu Babad Dalem dan juga Dwi Jendre Tatul. Tulisan-tulisan Pak Agastya tidak hanya berbau akademis, tetapi beliau seorang pengayat yang sangat suntuk. Dalam apresiasi dalam artikel-artikel beliau tentang sastra Jawa Kuno, beliau melibatkan perasaan total, perasaan sangat suntuk. Dari situ saya paham beliau sangat menekuni kesusastraan Jawa Kuno, sangat menekuni sastra Bali, dan seorang pemikir kebudayaan yang sangat suntuk. Buku-buku beliau tentang sastra, tentang kebudayaan, tentang keberaksaraan, tentang kebahasan luar biasa banyak. Makalah-makalah beliau ratusan, buku-buku beliau hampir ratusan juga, termasuk penelitian-penelitian tersendiri tentang teks-teks Bali. Berbagai karya sastra yang sudah diterjemahkan, dikaji dan diteliti oleh Ida Bagus Gede Agastya sesungguhnya menunjukkan beliau ini memiliki satu perhatian yang sangat besar terhadap warisan leluhur kita yang diyakini sebagai mutu manikam masyarakat Bali dan termasuk juga Nusantara. Saya ingat bahwa hari-hari suci yang menjadi hari libur sekarang, mulai dari Nyepi sampai libur Saraswati sampai Siwulatri, itu adalah gagasan-gagasan beliau sesungguhnya. Kami
dengan kelompok diskusi Badrawada Jagatnata, selalu melakukan diskusi-diskusi tentang itu, baik di Pura Jagatnata, di Universitas Wijendra, di Pura Agung Besakih, sehingga di satu titik Nyepi akhirnya diakui sebagai hari libur, termasuk hari Siwolatri hari ini diakui sebagai hari libur juga. Saya sangat yakin bahwa Ide Bagus Gede Agastya berusaha untuk melakukan berbagai kajian terhadap sastra Jawa kuno dan Bali tidak bisa dilepaskan dari asahan dan sekaligus asuhan para gurunya. Dua di antaranya yang berperan sangat penting dalam laju perkembangan pengabdian Agastya dalam dunia sastra adalah Ide Putu Maron yang banyak mengisi masa kecilnya, termasuk juga I Gusti Bagus Sugriwa ketika studi di program studi sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Dalam dialog-dialog yang intens dengan Sugriwa lah kemudian nyali Agastya untuk mempelajari sastra senantiasa menyala dan tidak pernah redup hingga sekarang. Warisan beliau itu terutama kan dalam bentuk pemikiran ya, karena beliau menulis puluhan buku-buku ya. Beberapa di antaranya saya bawa ya. Salah satu buku beliau yang boleh dikatakan monumental ya, ini adalah tentang karya-karya Edo Cokordo Mantuk Ringrana ya, pemimpin yang nyastra. Ini membahas hampir seluruh karya-karya sastra yang dibikin oleh Edo Cokordo Mantuk Ringrana, yaitu seorang sastrawan dan juga seorang raja yang memimpin perang Puputan Badung ya pada tahun 1906 yang lalu. Nah, kemudian ada juga buku beliau yang khusus membahas tentang Ide Pedanda Madi Sidemen. Ini memberikan informasi kepada kita betapa dan bagaimana sesungguhnya Ide Pedanda Madi Sidemen ya, baik sebagai pengarang ya, beliau di sini dijuluki sebagai pengarang besar Bali pada abad ke-20, tetapi Ide Pedanda Sidemen bukan hanya seorang pengarang, tetapi beliau juga seorang undagi ya, ahli dalam berbagai bangunan arsitektur tradisional Bali ya. Kemudian beliau secara khusus mendalami sebuah fenomena yang sangat menarik dalam bidang kesusastraan Bali, yaitu tentang aktivitas Siworatri yang banyak sekali menjadi perhatian masyarakat kita di Bali. Kemudian ada juga buku yang lain, Ide Pedanda Gede Madi Peniten, Penyalur Energi Siwa, dan ini yang saya maksudkan tadi, salah satu buku beliau yang secara intens memberikan gambaran tentang sastra Jawa Kuna, yaitu Segara Kiri Kumpulan Isi Sastra Jawa Kuna. Inilah antara lain warisan yang beliau tinggalkan kepada kita ya sebagai generasi muda, dan melalui tulisan-tulisan inilah beliau mencoba untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dalam bidang sastra dan kebudayaan pada dunia, sehingga dengan demikian kita bisa belajar banyak sekali dari tulisan-tulisan beliau. Jadi melalui tulisan-tulisan ini kita bisa meneruskan gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran Bapak Ide Bagus Agastya ya, baik di dalam sastra, kebudayaan maupun di bidang keagamaan. Pesan-pesan beliau tentang kepemimpinan misalnya, beliau sangat menyarankan siapapun, tidak hanya seorang pemimpin, harus sempat dan tuntas membaca Kekawin Ramayana. Itu pesan beliau, itu sangat penting. Saya pikir iya, Ramayana di samping menuangkan ajaran-ajaran tentang kepemimpinan, juga menuangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai etik, nilai-nilai moral dan sebagainya. Itu sangat penting. Di samping itu, ada keyakinan membaca Ramayana adalah membasuh kekotoran batin kita, kemungkinan juga membasuh dosa-dosa kita. Karena Empu Yogiswara, pengarang Ramayana itu sendiri, meyakinkan kita bahwa siapapun yang sempat membaca Ramayana, kekotoran batinnya akan tersucikan. Dari apa yang dilakukan oleh
Ide Bagus Gede Agastya, saya yakin setiap insan yang akan memasuki belantara sastra Jawa Kuno dan Bali pasti akan bertemu dengan nama Ide Bagus Gede Agastya. Dan saya yakin juga nama beliau dalam lanskap ini tak akan pernah bisa dicengkram oleh kala, karena Ide Bagus Gede Agastya adalah pembibit dan pembobot kajian sastra itu sendiri.